kita semua. Alhamdulillah ibu-ibu, pada hari ini kita melakukan Family Development Session atau P2K2 yang mana selalu kita laksanakan ya ibu-ibu ya. Nah, pertama-tama ibu-ibu, sebelum kita memulai P2K2 hari ini, kita membaca doa dulu ya. Di mana ketua kelompoknya? Tolong Ibu Ella baca doa. Baik, selesai. Nah, kemudian sebelum kita mulai materi kita ya ibu-ibu, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa pada hari ini terkait mengikuti pembelajaran kita. Nah, pada hari ini yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan stunting bagi anak-anak. Kan kita sayang dengan anak-anak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini Bu, ya pertama untuk melihatkan apa itu pengertian stunting, kemudian penyebab stunting itu apa, dan yang ketiga dampak stunting. Nah, ibu-ibu, nah pada hari ini kita materinya tentang pencegahan dan penanggulangan stunting bagi anak-anak ya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini saya memperlihatkan gambar pohon, udah kita pilah tadi ya, ada akar. Nah, di sini saya mengibaratkan ibu-ibu. Nah, buah ini adalah apa Bu? Maksudnya ini adalah sebuah keinginan ya, hasil. Nah, buah ini adalah anak kita ya Bu ya, anak kita. Kemudian di sini ada batang. Batang itu adalah jembatan menghubungkan. Kemudian ini adalah akar. Akar ini kuat ya Bu? Kuat. Penting nggak kalau untuk sebuah pohon? Penting sekali. Ini merupakan adalah fondasi yang mana di sini dialamartikan adalah orang tua. Ketika orang tua sini sudah bagus, maka akan ditransfer, maka hasil buahnya nanti akan lebih baik. Nah, jadi udah kita pilih di sini, semoga nanti hasil dari orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, maka akan jadilah buah yang sehat. Dan tadi kita udah sampaikan tentang pohon, tentang buah. Nah, di sini ini saya akan membagikan sebuah kertas ya Bu ya, buah kertas. Nanti Ibu tulis apa harapan Ibu terhadap anak Ibu, dan kemudian bagaimana cara Ibu membuat anak Ibu nanti berguna atau sukses atau baik ke depannya, dan yang ketiga peran Ibu ini seperti apa yang sudah dilakukan. Ini nanti saya berikan kertas, nanti Ibu tempel di setiap ikon-ikon gambar ini, buah, batang, dan akar. Di sini kita sudah tertempel semua ya kertas yang kita bagikan. Nah, tadi kalau saya baca ini hasil dari tulisan ibu-ibu di sini, ini buah harapannya menjadi sehat, cerdas, kemudian pintar, kemudian berguna, sukses, tumbuh sehat, kuat. Nah, berarti sudah tampak jelas bahwa harapan ibu kepada anak yang pertama adalah pintar, sehat, cerdas, aktif. Banyak sekali itu adalah harapan ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya terkabul apa yang Ibu inginkan. Kemudian Ibu juga sudah menempel di bagian batang. Batang ini adalah upaya, cara supaya bagaimana buah itu berhasil, bagaimana anak kita sukses, pintar. Caranya seperti apa? Dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian memantau perkembangan anak. Nah, dan yang terakhir ini adalah akar. Akar ini adalah orang tua. Orang tua harusnya bersikap seperti apa? Nah, itu tadi ini orang tua yang menjadi yang terbaik, kemudian memantau juga kesehatannya. Oke. Nah, selanjutnya ibu-ibu, dengan yang saya sampaikan tadi bahwa di awal kita akan mempelajari pengertian stunting. Ibu-ibu pernah tidak mendengar kata stunting? Apa itu stunting? Oke, kalau belum pernah mendengar kata stunting, ini akan saya perlihatkan sebuah gambar ya, gambar. Ini anak A, ini A ya Bu ya. Dan ini anak yang B. Nih, tanda. Paham tidak Bu? Apa ini maksudnya Bu? Perbedaannya kalau anak yang pertama tinggi badannya lebih
tinggi, Hmm. sedangkan anak yang kedua lebih rendah. Iya, benar sekali dari Bu Ella ya. Ayo kita kasih aplaus semua kepada Bu Ella karena telah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita lanjut ya Bu ya materi kita. Nah, ini sebuah pengertian stunting ya. Sebelum kita membahas apa itu stunting. Nah, ini merupakan anak yang pertama. Ini rata-rata anak seusianya tinggi badannya sama seperti ini. Tetapi yang di gambar B ini ada seorang anak yang tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak seusianya. Nah, jadi lebih rendah padahal seusianya sudah segini. Tetapi ketika anaknya yang lain ini rendah. Nah, biasanya yang rendah ini nih, inilah yang dinamakan stunting. Jadi, stunting adalah di mana badan anak lebih rendah di usia teman-temannya, dia lebih rendah. Bukan hanya rendah, biasanya ketika dia sehari-hari ini lambat, perkembangan otaknya juga lambat, bisa sakit. Kemudian kadang ketika kita beri stimulasi, kita panggil tidak mendengar. Kemudian nanti dampaknya ini bukan hanya di usia 1 tahun atau 2 tahun, ini berjangka panjang. Bisa jadi ketika dia sudah SD, umur 7 tahun, 8 tahun, dia ketika gurunya menjelaskan kepada dia tidak paham. Dia lambat dari teman-temannya, dari berhitung, dari membaca. Kemudian di SMP dia juga kadang lambat dalam menyerap informasi atau ilmu atau pembelajaran di sekolah. Nah, Bu Ibu, kita di sini akan membagi ya Bu ya, akan membagi sebuah kelompok ya. Ini dari 20 orang akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Ingatkan, belum kita membuat kelompok Bu, kita akan memberikan yel-yel supaya lebih bersemangat. Ketika saya menyebutkan ingin anak sehat, ibu-ibu ingat ya menjawab berikan gizi terbaik ya. Jadi saya ulang, ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Terima kasih Ibu-Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi dari 4 kelompok. Nah, jadi dari beberapa hasil diskusi tadi, hasil beberapa pemaparan tadi terkait penyebab stunting itu yang ada 4. Nah, kita bisa membedakan Ibu-Ibu bahwa stunting itu bisa diakibatkan 1, penyebab secara langsung. Yang kedua, penyebab secara tidak langsung. Nah, sebelum kita lanjut lagi Bu, supaya lebih semangat, ingin anak sehat, Berikan gizi terbaik. stunting, No. are you ready? Yes. Baik. Nah, Ibu-Ibu, selanjutnya sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, jadi kita harus stunting ini Bu tidak bisa diobati Bu. Kalau sudah fatal di 1000 hari pertama kehidupan, kita sudah salah, maka itu tidak bisa terobati. Tetapi stunting itu hanya bisa dicegah dengan cara tadi beri asupan gizi, kemudian sering ke posyandu, tanya-tanya dengan Bu Bidan, kemudian cara perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, siapkan jamban yang sehat, kemudian memberi rangsangan stimulasi kepada anak-anak. Nah, ini kita selaku orang tua, kemudian lingkungan sekitar harus bekerja sama ya Bu ya untuk mengatasi masalah stunting. Nah, Bu, ketika anak stunting, apa yang harus kita lakukan? Kita pertama harus pergi ke posyandu ya Bu ya, ke posyandu, atau bisa menghubungi saya nih Bu selaku pendamping Bu. Nanti kita data, kita nanti berikan pencegahan, kita berikan penanggulangan, bagaimana kita memastikan, dan nanti kita identifikasi kenapa ini bisa terjadi stunting ya Bu ya. Nah, sampai di sini Ibu-ibu, ada tidak Bu ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik. Kira-kira apa yang didapatkan pada hari ini Bu? Tentang apa? Dan kira-kira kita dapatkan ilmunya?